Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhani dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek sosial dalam kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan ini sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Apa sih itu aspek sosial dalam kebijakan pemerintah? Mengapa hal itu sangat penting? Aspek sosial adalah salah satu elemen penting dalam pembuatan kebijakan. Ini sangat mengacu pada dampaknya masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan, keadilan, dan inklusi sosial. Contohnya, saat saya keluar membantu anak-anak yang di jalanan dengan memberikan makanan, saya sadar ini juga bagian dari aspek sosial. Anak-anak jalanan adalah kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih. Memberikan makanan adalah langkah kecil untuk mendukung mereka. Namun, kebijakan sosial pemerintah seperti rumah singgah dan bantuan pendidikan sangat penting untuk masa depan mereka. Membantu masyarakat dalam mengurus surat untuk BPJS Kesehatan termasuk aspek sosial. Karena layanan ini memberikan akses kesehatan bagi kelompok rentan. BPJS Ketenagakerjaan. Baik Kak, saya terima berkas ini, saya cek dulu ya Kak. Program seperti BPJS sangat penting untuk memastikan semua masyarakat, terutama yang kurang mampu, mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa beban biaya besar. Ini adalah bentuk kebijakan sosial mendukung kesejahteraan bersama. Seringkali saya melihat bapak-bapak seperti tukang ojek dan tukang parkir bekerja keras hingga pagi dan malam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu itu, saya membawa nasi bungkus dan memberikan kepada bapak itu. Melihat dari senyuman dan ucapan terima kasihnya, saya menyadari bahwa tindakan sederhana ini adalah bagian aspek sosial. Selain bantuan langsung dari masyarakat, kebijakan sosial pemerintah seperti program subsidi dan pekerja informal penting untuk mendukung kesejahteraan. Aspek sosial itu sangat penting karena ada 3, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan seperti program bantuan pendidikan, subsidi kesehatan, atau bantuan tunai secara langsung. Ini dapat membantu kepada masyarakat yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan. Dengan memperhatikan aspek sosial dalam kesenjangan ini dapat mengurangi antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Dan yang ketiga, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Aspek sosial dalam kebijakan pemerintah ini membantu mendorong dalam pembangunan yang berkelanjutan secara inklusif. Adapun faktor-faktor kebijakan ini pada pemerintah, yaitu yang pertama, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini sangat merespon pada masyarakat yang mendasari seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta perlindungan sosial. Yang kedua, anggaran pemerintah. Ketersediaan sumber daya finansial ini mempengaruhi pada pelaksanaan kebijakan sosial. Anggaran ini pun ada keterbatasan yang mencakupi program. Yaitu partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat ini melalui aspirasi dan kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun yang keempat, dukungan politik dan dukungan dari legislatif yang mempengaruhi proses perencanaan, pengesahan, dan pelaksanaan dalam kebijakan sosial. Yang terakhir, regulasi perundang-undangan. Landasan hukum yang sangat kuat ini dibutuhkan agar kebijakan ini sangat berjalan secara efektif. Hal ini mencakup perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan kebijakan daerah. Adapun dampak positif dan dampak negatif dalam aspek sosial dalam kebijakan pemerintah. Yang pertama itu dampak positifnya ya, yaitu peningkatan partisipasi. Yang kedua, peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Dan yang keempat, kesetaraan dan keadilan sosial. Nah, ada lagi yaitu dampak negatifnya. Yang pertama, penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, kesenjangan akses. Yang ketiga, efek samping dari ekonomi. Dan yang keempat, ketergantungan pada bantuan. Adapun ciri-ciri aspek sosial dalam kebijakan pemerintah ini, yaitu berorientasi pada masyarakat, bersifat inklusif, memiliki nilai kemanusiaan, mengatasi ketimpangan, serta fleksibel dan responsif. Demikian dari penjelasan mengenai aspek sosial dalam kebijakan pemerintah ini. Dari sini kita bisa belajar bahwa kebijakan ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana kita memastikan setiap anggota masyarakat itu mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Terima kasih buat teman-teman bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.